Halo semua, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah yang berada di perbatasan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Secara administratif, pulau ini dikuasai oleh dua negara. Sebatik bagian utara dikuasai oleh Kerajaan Malaysia, dan Sebatik bagian selatan dikuasai oleh Republik Indonesia. Sejarah pemisahan wilayah Sebatik Indonesia dengan Sebatik Malaysia sesuai dengan Perjanjian Konvensi London pada tahun 1891 berdasarkan titik koordinat 4 derajat 10 menit, di mana bagian selatan dikuasai oleh Belanda dan sebelah utara dikuasai oleh Inggris. Sebatik adalah salah satu tempat di mana terjadi pertempuran hebat antara pasukan Indonesia dan Malaysia pada masa konfrontasi. Pada tanggal 8 Maret 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi daerah wilayah perbatasan Republik Indonesia di Pulau Sebatik. Kunjungan Presiden ini dalam menyesuaikan kasus Blok Ambalat yang diklaim Malaysia sebagai wilayah kerajaan Malaysia. Kemudian, pada tanggal 16 Desember tahun 2014, Presiden Jokowi mengunjungi wilayah perbatasan Republik Indonesia di Pulau Sebatik. Di pulau terluar ini, Presiden mengunjungi beberapa lokasi seperti Patok 3 di Desa Ajo Kuning dan Menara Patok 0 di Desa Pancang, di mana terdapat pos Angkatan Laut yang dapat melihat langsung wilayah Malaysia, yaitu Kota Tawau. Jadi, bagaimana perbandingan antara dua daerah tersebut? Berikut videonya. Wilayah Sebatik Indonesia mencangkup sisi selatan Pulau Sebatik. Pada umumnya, wilayah Sebatik memiliki wilayah perkotaan yang berada di sisi timur pulau, dan disitulah dibangun pos lintas batas negara atau PLBN Sei Pancang Sebatik dibangun. Secara geografis, letak Pulau Sebatik sangat strategis karena berada di antara dua wilayah dengan kekuatan ekonomi yang cukup menjanjikan, di mana Pulau Sebatik berada di utara kota Tarakan dan berada di timur pusat kota Nunukan, serta berdekatan dengan kota Tawau yang berada di utara pulau. Sehingga Pulau Sebatik tepat berada di tengah pusat kegiatan ekonomi antar daerah dan antar negara. Apalagi didukung dengan potensi ekonomi Sebatik berupa budidaya rumput laut yang tidak ditemukan di daerah lainnya. Namun sayangnya, dari beberapa sumber menyebutkan bahwa perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia tidak dapat diakses secara resmi atau legal. Jika ingin menyeberang ke negara Malaysia, dan sebaliknya, harus melalui jalur laut dan harus memutar ke pusat kota Nunukan terlebih dahulu. Inilah sebabnya PLBN di Sebatik berupa pelabuhan. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu kenapa kalau mau menuju Malaysia harus ke kota Nunukan dahulu? Tidak bisa langsung menuju Tawau? Ataupun ke seberang Pulau Sebatik? Coba tulis di kolom komentar ya. Sebatik pada sisi selatan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memiliki total luas area seluas 246,61 km persegi atau sekitar 56,84% dari total luas pulau, yang terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Barat, Sebatik Tengah, dan Kecamatan Sebatik Utara. Sebatik termasuk bagian dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Sedangkan untuk informasi administrasi di Sebatik Malaysia, kami tidak mendapatkan sampai pada daerah setingkat kecamatan. Tetapi yang jelas, wilayah Malaysia di Sebatik seluas 187,23 km persegi atau sekitar 43,16% dari total luas pulau. Sebatik bagian utara secara administratif masuk ke dalam wilayah atau distrik Kota Tawau, Sabah State, Negara Kerajaan Malaysia. Untuk data kependudukan,
Dilansir dari BPS, pada tahun 2024 jumlah penduduk sebatik Indonesia sebanyak 52.548 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 213 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan sebatik Malaysia sekitar 25.000 jiwa. Sekilas, berdasarkan peta kependudukan penduduk dunia, menunjukkan bahwa wilayah sebatik selatan lebih padat. Ini terjadi karena jumlah penduduk yang lebih banyak di sisi selatan. Adanya area perkotaan di sisi timur pulau sebatik menunjukkan bahwa sisi selatan pulau lebih maju daripada utara. Wilayah perkotaan menunjukkan adanya perputaran ekonomi yang cukup kuat di daerah tersebut. Selain di sisi timur, perkampungan dan beberapa industri berada di sisi barat dan sepanjang jalur perbatasan dengan Malaysia. Sedangkan pada sisi utara pulau atau pada wilayah Malaysia cenderung lebih sedikit penduduk dan tidak memiliki area perkotaan. Hanya ada kampung Wala Sebai di utara serta kampung Sungai Pendek dan Bergosong di sisi timur. Selebihnya hanya wilayah perkebunan dan hutan. Dari sektor konektivitas antar daerah, di sektor darat, sebatik Indonesia memiliki panjang ruas jalan sekitar 104,85 km. Ini termasuk jalan lingkar sebatik yang masuk dalam kategori jalan nasional, dan jalan lain berupa jalan perkotaan dan jalan penghubung antar desa. Jalan di sebatik sebagian besar sudah beraspal dan berlajur dua selayaknya jalan nasional pada umumnya. Kelebihan lainnya adalah jaringan jalan di sebatik Indonesia sudah menjangkau keseluruhan wilayah. Hal ini berbeda dengan sebatik utara, di mana hanya terdapat jalan aspal sepanjang 23,6 km yang menghubungkan Wala Sebai di utara dengan kampung Bergosong di ujung timur pulau. Itu pun bukan ruas jalan nasional dan relatif sempit. Mungkin ini juga salah satu alasan mengapa tidak bisa melakukan penyeberangan perbatasan negara antara sebatik utara dan sebatik selatan melalui jalur darat. Karena memang belum ada jalan raya yang menghubungkan kedua negara secara legal. Untuk sektor laut, di sebatik selatan memiliki dermaga feri Liang Bunyu, pelabuhan Bambangan Sebatik, dan pelabuhan Sungai Nyamuk di PLBN Seipancang Sebatik. Sedangkan untuk sebatik utara, memiliki beberapa pelabuhan rakyat untuk melayani penyeberangan domestik dan transportasi menuju kota Tawau, Malaysia. Untuk sektor udara, tidak ada satupun bandara di Pulau Sebatik. Bandara terdekat terdapat di kota Nunukan, yaitu Bandar Udara Domestik Nunukan. Dan terdapat Bandar Udara Internasional Juwata di kota Tarakan untuk melayani transportasi udara di wilayah Indonesia. Sedangkan di wilayah Malaysia, terdapat Bandar Udara Tawau di kota Tawau, Sabah. Dilansir dari BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Utara sebesar 72,88 poin. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia Sabah sebesar 77,2 poin. Di sebatik Indonesia, setidaknya terdapat 1 rumah sakit serta 7 pusat kesehatan berupa puskesmas, posyandu, dan pos kesehatan desa. Sedangkan di sebatik Malaysia, terdapat 2 klinik kesehatan. Di sektor pendidikan, tidak ada perguruan tinggi di Pulau Sebatik. Paling tinggi hanya terdapat 7 SMA atau SMK sederajat di sebatik Indonesia dan 1 SMK di sebatik Malaysia. Pada sektor ekonomi, kita akan bandingkan PDRB tiap daerah. PDRB Kabupaten Nunukan sebesar 40,23 triliun rupiah dengan jumlah penduduk sebesar 217.923 jiwa. Sehingga memiliki PDRB per kapita sebesar 184,6 juta atau sekitar 11.265 US dollar. Jika dikonversikan berdasarkan jumlah penduduk Pulau Sebatik Selatan, maka sebatik Indonesia memiliki PDRB sebesar 9,7 triliun rupiah atau sekitar 591.960,74 US dollar.
Untuk memperkirakan kekuatan ekonomi Sebatik Malaysia, kita hanya akan mengestimasi lewat PDB Sabah dibagi jumlah penduduknya. Sabah memiliki PDB sebesar 25,88 bilion US dollar dengan jumlah penduduk sebesar 3.592.800 jiwa. Sehingga PDRB per kapita sebesar 7.204,5 US dollar. Jika dikonversikan berdasarkan jumlah penduduk Pulau Sebatik Utara, maka Sebatik Malaysia diperkirakan memiliki PDB sebesar 180.113 US dollar atau sekitar 2,95 triliun rupiah. Sehingga, jika kita bandingkan antara Sebatik Indonesia dengan Sebatik Malaysia, maka PDRB Sebatik Indonesia 3 kali lebih besar dari Sebatik Malaysia dan dengan PDRB per kapita yang lebih besar pula. Dan itulah perbandingan antara Sebatik Indonesia dengan Sebatik Malaysia. Semoga kedua wilayah akan mengalami kemajuan dan memiliki hubungan antar negara serumpun yang saling menguntungkan. Kami mohon maaf karena sangat sulit untuk mencari footage di Pulau Sebatik Utara, sehingga hanya sedikit yang bisa ditampilkan pada video ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Kurang lebihnya admin mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.